Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Kali ini yang akan kita pelajari adalah materi SBDP, yaitu tentang interval nada ya. Nah, apa itu interval nada? Nah, kita lihat. Sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu interval nada, ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa saja tujuan pelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, setelah mempelajari materi tentang interval nada ini, kalian diharapkan satu, dapat menjelaskan apa pengertian interval nada. Yang kedua, kalian mengidentifikasi bagaimanakah interval nada mayor tersebut ya. Yang ketiga, kalian akan belajar mengidentifikasi jenis-jenis interval nada. Kemudian selanjutnya, setelah mempelajari pelajaran ini, kalian bisa memberi contoh interval nada. Yang selanjutnya, kalian bisa membedakan alat musik ritmis dan alat musik melodis. Lalu kalian juga bisa memberi contoh apa saja yang termasuk alat musik ritmis dan apa alat musik melodis. Yang terakhir, kalian bisa menyanyikan lagu Mariam Tomong dengan memperhatikan interval nadanya. Baik, selanjutnya kita akan segera membahas tentang apa itu interval nada ya. Yang pertama, pengertian interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Kalian masih ingat nada apa saja sih yang ada dalam seni musik itu? Nah, nada dalam seni musik itu ada 7 ya, ditambah dengan 8 yaitu nada do yang tinggi. Nada dalam seni musik itu bisa ditulis dengan notasi yang beragam. Ada notasi huruf, ada notasi angka. Nah, kali ini kita akan buat contohnya dengan menggunakan notasi angka ya. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan angka 1 yang ada titiknya. Nah, angka 1 itu melambangkan nada do. Kemudian angka 2 melambangkan nada re. Angka 3 melambangkan nada mi. 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan angka 1 dengan 1 titik di atas itu melambangkan do dengan nada yang tinggi. Oke. Nah, itulah nada-nada yang digunakan dalam notasi angka. Jadi kalau kamu melihat ada angka 1, berarti itu dibacanya adalah do. Dan angka 2, kamu membacanya re, dan seterusnya. Kemudian, bagaimanakah interval nada pada tangga nada mayor? Kita perhatikan di sini. Interval nada pada tangga nada mayor itu ada rumusnya, ya, yaitu dari do ke re itu jaraknya 1 nada. Dari re ke mi itu juga 1 nada. Dari mi ke fa itu setengah nada. Dari fa ke sol 1 nada. Dari sol ke la 1 nada. Dari la ke si 1 nada. Terakhir dari si ke do itu jaraknya setengah nada. Jadi kalau bisa kita tuliskan ya, bahwa interval nada pada tangga nada mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, itu adalah interval nada yang digunakan pada tangga nada mayor. Ya, kita ulangi ya. Dari do ke re jaraknya 1, dari re ke mi jaraknya 1, dari mi ke fa jaraknya setengah, dari fa ke sol 1, dari sol ke la 1, dan dari la ke si 1, terakhir dari si ke do setengah. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, itu adalah interval nada pada tangga nada mayor. Nah, kita lihat kembali. Ini adalah contoh-contoh interval nada.
Kalau kita lihat dari urutan nada tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa interval atau jarak nada itu ada yang nilainya 1, ada yang jaraknya itu 2, ada yang 1,5, ada yang 2,5, dan lain sebagainya. Nah, apa maksudnya? Yuk kita lihat. Yang pertama, nada yang memiliki jarak satu nada yaitu dari do ke re. Dari do ke re itu punya jarak satu nada. Kemudian dari re ke mi itu juga satu nada. Dari fa ke sol satu nada. Dari sol ke la juga satu nada. Kok bisa begitu ya? Yuk kita lihat yang tadi. Yang sebelumnya kita lihat lagi. Coba lihat. Dari do ke re. Berapa jaraknya? Satu kan? Nah, selain itu yang mana yang satu lagi? Dari re ke mi, itu juga satu. Lalu yang mana lagi? Dari fa ke sol. Yang mana lagi? Dari sol ke la. Yang mana lagi? Masih ada. Dari la ke si. Itu semua adalah contoh nada yang jaraknya satu nada. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Contoh yang lain yaitu ada nada yang jaraknya 2 nada. Yang mana saja kah yang jaraknya 2 nada? Ini contohnya adalah do ke mi. Kemudian fa ke la. Kenapa dari do ke mi itu jaraknya 2 nada? Yuk kita lihat lagi tangga nada yang tadi. Dari do ke mi, coba perhatikan. Dari do ke re 1, dari re ke mi 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Oke, mana lagi yang punya jarak 2 nada? Perhatikan. Fa ke sol 1, sol ke la 1. Maka dari fa ke la itu 2. Yang mana lagi? Contohnya misalnya dari sol ke si. Dari sol ke la 1 nada, dari la ke si 1 nada, maka dari sol ke si itu 2 nada. Oke? Kita lihat lagi contoh interval nada yang lain. Sekarang nada yang jaraknya 1,5 nada. Nah, di sini dicontohkan re ke fa, mi ke sol, la ke do. Itu jaraknya 1,5 nada. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat lagi ke tangga yang lain. Re ke fa. Dari re ke fa. Kita lihat. Dari re ke mi 1 nada. Dari mi ke fa setengah nada. Maka 1 ditambah setengah jadi 1,5. Oleh karena itu dari re ke fa jarak nadanya adalah 1,5. Nah, yang mana lagi jarak nada yang nilainya 1,5? Kita lihat. Dari la ke si jaraknya 1. Dari si ke do itu jaraknya setengah. Maka dari la ke do itu jadi 1,5. Seperti itu ya. Kalau kita teruskan masih banyak nada-nada dengan jarak nada yang berbeda ya. Ada yang beda 2,5, ada yang beda 3, 3,5 dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh-contoh interval nada. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ini ada jenis-jenis interval nada ya. Berikut ini adalah nama-nama interval nada. Ada 7 nama interval nada ya. Kita bahas dulu nomor 1, nama interval nadanya adalah prim. Ya. Prim ini adalah interval nada dari satu nada ke nada yang sama. Nah, nilainya itu 0 nada. Kenapa 0 nada? Karena dari nada yang satu ke nada yang itu, bukan ke nada yang lain, tapi ke nada yang sama. Contoh misalnya do ke do, itu prim. Kenapa? Karena dari do ke do lagi. Jadi jarak intervalnya 0. Atau dari re ke re lagi. Maka itu jaraknya juga 0. Dari mi ke mi lagi. Itu pun jaraknya 0. Ya, karena dari satu nada ke nada itu lagi. Oke. Yang kedua adalah second. Nah, second ini adalah nama interval nada dari satu nada ke nada kedua.
di atas atau di bawahnya. Ya, ini jaraknya 1 nada. Itu ya. Contohnya misalnya dari do ke re atau dari re ke mi. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah terts. Terts ini adalah interval nada dari nada 1 ke nada yang ketiga, sehingga jaraknya menjadi 2 nada, ya. Selanjutnya ada yang namanya quart, ya. Quart ini adalah interval nada di mana interval nadanya memiliki jarak 2,5. Jadi kalau ada nada yang berjarak 2,5, maka ini namanya interval nada quart. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah quint. Quint ini adalah interval nada yang memiliki jarak 3,5 nada. Kemudian yang keenam sect, itu interval nada 4,5 nada. Kemudian septim itu interval 5,5 nada. Dan oktav itu adalah interval 6 nada. Jadi jarak antara nadanya 6, ya. Itu adalah jenis-jenis atau nama-nama interval nada dan berapa jaraknya, ya. Selanjutnya di buku paket kalian itu ada lagu daerah berasal dari Tapanuli, ya, dari Sumatera Utara yang berjudul Mariam Tomong. Ini adalah salah satu lagu daerah, ya. Bagaimana cara menyanyikannya? Kalian bisa mencari tahu banyak di YouTube, ya, bagaimana cara menyanyikan Mariam Tomong, ya. Di lagu di lagu Mariam Tomong ini pada notasi angkanya itu banyak contoh-contoh interval nada, ya. Nanti kalian akan diminta untuk menuliskan interval nada apa saja yang ada di notasi angka lagu Mariam Tomong ini, ya. Tapi itu nanti di akhir pembelajaran. Oke. Kalau misalnya di video ini kurang jelas notasi angkanya, kalian bisa lihat di buku paket kalian, ya. Kita lanjutkan. Selain dinyanyikan, interval nada juga bisa dimainkan dengan alat musik, ya. Alat musik itu ada 2 macam, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Apa bedanya alat musik ritmis dan alat musik melodis? Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak ada tinggi rendah bunyinya atau tidak ada nadanya. Jadi si bunyinya ya begitu saja. Jadi tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Kalau dibunyikan ya begitu saja bunyinya. Tidak ada nada yang lebih tinggi ataupun nada yang lebih rendah. Contoh misalnya kendang. Kalau kamu bunyikan kendang, dimanapun kamu membunyikannya, apakah di tengah, di samping, bunyinya ya begitu saja. Maka kendang termasuk alat musik ritmis. Begitu juga dengan marakas. Coba kalian lihat, mungkin kalian pernah melihat atau mungkin punya di rumah, ya, alat musik ini. Namanya marakas, itu dimainkannya dengan cara digoyangkan, ya. Bunyinya begitu saja. Tidak ada tinggi rendah bunyinya. Kemudian yang ketiga itu contoh alat musik ritmis adalah triangle, ya. Ini bentuknya segitiga. Kemudian ada pemukulnya. Kalau dibunyikan, bunyinya ting, 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 seperti itu saja. Tidak ada nada yang lebih rendah ataupun nada yang lebih tinggi, ya. Makanya itu termasuk ke dalam alat musik ritmis, ya. Nah, beda dengan alat musik melodis. Kalau alat musik melodis itu apa? Alat musik yang ada tinggi rendah suaranya atau bunyinya, ya. Jadi ada nadanya, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Yang termasuk alat musik melodis itu apa? Di antaranya adalah pianika, recorder, dan juga angklung, ya. Itu adalah contoh-contoh alat musik ritmis dan melodis. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang interval nada, tentang alat musik ritmis dan melodis. Mudah-mudahan sedikit membantu kalian untuk memahami materi pelajaran ini, ya. Karena di buku tematik kalian penjelasannya sangat kurang. Jadi kalian memerlukan
sumber belajar yang lain selain dari buku paket. Mudah-mudahan penjelasan Ibu tadi sedikit lebih membantu kalian untuk memahami materinya. Kalau ada yang masih kurang bisa dipahami, silakan kalian boleh menghubungi Ibu untuk menanyakan hal tersebut ya. Nah, sekarang untuk latihannya, untuk mengetahui apakah kalian sudah betul-betul paham atau belum, silakan kalian isi latihan evaluasi yang sudah Ibu buat. Ada 6 soal ya. Silakan kalian mencoba untuk menjawab ya. Jangan takut salah, namanya juga belajar, kalau salah tidak apa-apa, yang penting sudah mencoba. Oke? Demikian saja penjelasan dari Ibu. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.